Oke, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam seluruh peserta semuanya. Selamat malam juga kepada Kang Imam. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dalam pelaksanaan webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memulai diskusi dan juga webinar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah Amin. Dan untuk lebih berkah lagi, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik seluruh peserta semuanya dan juga Kang Imam, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu platform startnow.idn. Jadi startnow.idn ini merupakan suatu platform yang digunakan sebagai suatu bentuk kepedulian teman-teman yang bergabung di startnow.idn terhadap pemuda pada kondisinya hari ini. Dan pemuda ini tentunya perlu dikembangkan, perlu dibangkitkan semangatnya lagi, terlebih kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Yang mana bonus demografi 2030 ini akan banyak sekali pemuda-pemuda yang seharusnya siap menjadi pemimpin-pemimpin yang baru di negara ini. Dan tentunya kalau memang tidak dipersiapkan, jikalau tidak dipersiapkan sematang mungkin dari segi kompetensi dan juga kapabilitas, tentu yang namanya bonus demografi ini bukan menjadi bonus, tapi menjadi sebuah tantangan karena kita memiliki pemuda yang sebetulnya belum siap untuk menyambut peluang ataupun menghadapi tantangan tersebut. Maka dari itu, startnow.idn berupaya untuk membangkitkan kembali semangat pemuda melalui tahapan awal, yaitu tahapan kognitif, melalui event-event sharing session, yang mana kita bisa mendengarkan motivasi-motivasi dari pemuda-pemuda yang telah luar biasa, yang udah berpengalaman dalam memimpin, dalam berkegiatan, dan juga dalam menjalankan aktivitas di masyarakat. Sehingga pada hari ini pun kita mengambil temanya itu pemuda menjadi pemuda yang menyongsong peradaban menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi bagaimana cara kita menyambut suatu peradaban tersebut. Dan tentunya hari ini juga kita telah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, pengalamannya di mana-mana, dan juga sudah beraktivitas banyak sekali di masyarakat. Beliau adalah Kang Imam Muhammad Agung Fauzi, dan hari ini kita berbicara tentang menyongsong peradaban, yang mana artinya kalau berbicara tentang menyongsong peradaban, itu berarti kita sebagai pemuda bagaimana peradaban tersebut kita yang membentuknya. Karena peradaban tidak akan pernah ada ketika pemuda belum siap untuk menghadapi suatu peradaban tersebut. Maka dari itu hari ini sharing session yang akan dibagikan ini mengenai pengalaman-pengalaman Kang Imam sebagai seorang pemuda dan juga tentunya aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh Kang Imam. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah penasaran, namun sebelum itu saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Nah, baik pemateri kita hari ini sangat luar biasa pengalaman dan juga berbagai macam aktivitasnya. Nah, beliau ini bernama Imam Muhammad Agung Fauzi, SPD. Nah, ini ada motonya nih. Motonya adalah batur bisa, urangge kudu bisa gitu. Jadi kalau orang lain bisa, ya kita juga sebagai orang ya harus bisa juga gitu. Nah, beliau lahir di Kuningan tanggal 23 Maret 1998. Tempat tinggalnya di Dusun Tengah, RT 5 RW 2, Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun pendidikan beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Pasayangan, sekolah menengahnya di SMPN 1 Ciawi Gebang dan juga SMAN 1 Ciawi Gebang, dan menempuh perguruan tinggi di
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan. Adapun pelatihan yang beliau ikuti ini cukup banyak, dimulai dari pelatihan kepemimpinan pemuda tingkat dasar di Dispora Jabar tahun 2017 dan pelatihan kepemimpinan pemuda tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Adapun prestasi beliau banyak sekali, saya akan bacakan sedikit saja. Yaitu yang pertama, juara 1 pemuda pelopor bidang Sosbudpar tingkat Kabupaten Kuningan, juara 2 Duta Perpustakaan Jawa Barat 2018, peraih SJFP Award 2019, juara 2 Duta Genre Kabupaten Kuningan 2019, dan juara 1 Putra Duta Genre Jawa Barat 2018. Adapun pengalaman organisasi beliau ini banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa saja, yaitu Ketua Hima PBSD STKIP Muhammadiyah Kuningan, Ketua Karang Taruna Sabilulungan Desa Pasayangan, anggota Forum Karang Taruna Kecamatan Lebakwangi, pengurus PIK-R Kamuning Asri Desa Bendungan Lebakwangi, dan Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Dan pengalaman kegiatan beliau banyak sekali yang telah menjadi narasumber, yaitu ada beberapa sebagai narasumber aktualisasi Duta Baca Jawa Barat 2018 di Dispusipda Provinsi Jawa Barat, narasumber kajian Islam dan kepemudaan bersama Forum OSIS Kuningan, narasumber di kegiatan Seminar Islami Pemuda Bawa Perubahan, fasilitator Squad Journey for Peace 2018, narasumber webinar sosial camping 2020 BEM Visip Unpad, dan narasumber Agam Kampus Expo 3 tahun 2021. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Kang Imam. Mungkin tadi saya sudah jelaskan sedikit perkenalannya, Kang Imam enggak diperkenalkan untuk memperkenalkan diri lagi. Baik, terima kasih Kang Rohman. Suara sudah terdengar aman ya? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam buat teman-teman semua yang hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh starnow.id ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih juga ini kepada Kang Rohman yang luar biasa sekali. Nampaknya saya selalu mengikuti Instagramnya, ini konsisten ya memberikan informasi dan juga webinar nih. Mudah-mudahan starnow.idn ini bisa menjadi platform yang memberikan manfaat luas untuk masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Bahkan mudah-mudahan go internasional lah ya. Nanti seminarnya tidak hanya nasional nih Kang Rohman. Coba undang narasumbernya dari tingkat internasional nih, biar lebih menarik dan lebih asik gitu ya. Ya, tak lupa puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara maya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna bagi kita semua gitu. Shalawat dan salam semoga tetap curah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya di akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan nih ya, para peserta webinar. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya cukup diingat ya Kang Rohman ya. Dan saya dibilang orang paling sombong seantero jagat raya nih Kang Rohman. Kenapa demikian? Karena nama saya Imam, walaupun sholat jadi makmum, tidak rubah nama saya jadi makmum, tetap imam. Nah itulah sombongnya saya gitu ya. Nah, oke teman-teman semua, Bapak Ibu, siapapun yang hari ini hadir ya mengikuti kegiatan ini, intinya kita akan berbagi bagaimana hari ini menjadi pemuda yang bisa menyongsong peradaban menuju Indonesia Emas di 2045. Berkaitan dengan pemuda ini luar biasa sekali Kang Rohman dan teman-teman semuanya, bahwasannya kita mengetahui ya ada beberapa istilah yang selalu kita dengar berkaitan dengan kepemudaan. Nah, berkaitan dengan kepemudaan juga, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kepemudaan, saya ingin membahas dulu tentang peradaban. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Peradaban itu apa sih? Nah, semua paling banyak mengucapkan, oh nanti peradabannya seperti ini, oh seperti itu gitu. Nah, pengertian peradaban secara singkatnya adalah perkembangan, ya, perkembangan manusia, perkembangan masyarakat dan alam sekitar dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu yang disebut dengan peradaban. Peradaban dulu dengan peradaban skala tentu berbeda. Dulu itu tidak mengenal dengan teknologi, tapi sekarang peradabannya sudah berubah. Maka kita kenal peradaban saat ini dengan revolusi industri 4.0, bahkan akan menuju revolusi industri 5.0. Nah, ini merupakan bagian dari sejarah hidup peradaban itu. Kenapa demikian? Saya katakan karena dalam kehidupan ini kita memiliki siklusnya masing-masing, ya.
Kita juga mulai dari dilahirkan, bayi, fase anak-anak, sekarang fase remaja, ya nanti lanjut lagi fase dewasa, fase tua, dan mungkin kita fasenya sudah tidak ada di dunia gitu ya. Jadi berbagai macam fase yang akan kita alami. Dan setiap fasenya itu tentu memiliki tantangan yang berbeda. Pertama, tantangan ketika kita anak-anak, mungkin tantangannya adalah kita belajar bagaimana mengenal tulisan, bagaimana mengenal lingkungan secara dasar gitu kan ya. Beranjak ke remaja, kita mengenal bagaimana kehidupan remaja menuju dewasa. Karena saya kira remaja ini adalah fase-fase dibilang anak-anak bukan, dibilang dewasa belum waktunya gitu ya. Jadi fase remaja ini adalah fase peralihan di mana kita setelah ke anak-anak menuju dewasa. Nah, ini fase pertengahannya adalah fase remaja. Nah, maka ada yang bilang dulu Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda maka aku akan goncang dunia. Ini maksudnya apa? Kenapa Pak Soekarno nggak bilang 1.000 atau 200.000 atau berapa gitu ya? Artinya kita coba dengan hal kecil dulu, dengan langkah kecil, yaitu dengan 10 pemuda dulu. Karena setiap pemuda punya pemikiran yang berbeda. Semakin banyak, maka semakin banyak juga pemikiran ya. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu, semakin banyak pemikiran, semakin banyak masukan-masukan yang akhirnya kita disibukkan dengan menyatukan persepsi gitu. Tetapi ketika 10 pemuda, insya Allah ya, ketika secara sederhananya kita bisa lebih mudah untuk mengaturnya gitu kan. Nah, 10 pemuda ini akan jadi contoh, akan jadi leader. Bagaimana kita hari ini sebagai generasi-generasi muda di masa akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin juga gitu kan ya. Karena negara kita adalah negara demokratis ya, yang mana sudah diatur dalam undang-undang berapa tahun menjabat sebagai presiden, berapa tahun menjabat sebagai gubernur, berapa tahun menjabat sebagai bupati wali kota, dan lain sebagainya. Itu ada fasenya. Maka saya katakan kalau boleh, quotes of the day-nya hari ini adalah ya, setiap pemimpin itu ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Nah, oleh karena itu hari ini ketika kita masanya dipimpin, maka suatu saat nanti kita akan masanya memimpin. Nah, maka saya berharap kepada teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang malam hari ini hadir ya, terutama yang mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bisa ya mengambil petikan atau hikmah yang bisa dimanfaatkan atau dilaksanakan di kemudian hari. Nah, itu sebagai pembuka Kang Rohman ya. Malam hari ini kita tidak pakai PowerPoint lah ya. Kenapa? Karena lebih enak kita diskusi saja, ngobrol saja gitu kan. Apa sih yang perlu dibahas itu? Kalau materi, nah nanti saya jelaskan, enggak usah dijelaskan sebenarnya. Tinggal kasihkan aja PowerPoint-nya, baca masing-masing, selesai gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai perkenalan ya. Hari ini juga selain saya sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Provinsi Jawa Barat, kalau aktivitas sehari-hari Kang Rohman, saya sebagai staf di layanan perpustakaan Dinas Karsipan Perpustakaan Kabupaten Kuningan gitu ya. Jadi itu mah organisasi yang memang dari dulu ya saya telah pernah ikuti gitu kan ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga banyak mengikuti beberapa organisasi untuk menguatkan potensi diri. Seperti itu Kang Rohman. Oke, baik Kang Imam. Jadi seperti tadi telah disebutkan bahwa sistem kita hari ini kita lebih banyak diskusi aja ya Kang ya. Betul. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya sebetulnya Boleh. berkaitan dengan pemuda yang menyongsong peradaban ini. Tadi juga sebetulnya udah ada quotes yang sangat menarik ya. Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Nah, kalau kita ngomongin setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya, ini kalau kita kaitkan dengan kondisi pemuda hari ini, sebetulnya gambaran pemuda hari ini tuh menurut Kang Imam sendiri siap nggak sih Kang untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang nanti? Wah, berkaitan dengan kesiapan ya. Nah, ini kan nanti berhadapan dengan prinsip pribadi masing-masing ya. Pemimpin itu tidak hanya diartikan sebagai pemimpin organisasi, tidak juga diartikan sebagai pemimpin negara, tetapi pemimpin itu juga diartikan sebagai pemimpin diri kita sendiri. Ketika ditanya siap atau tidak, ya mau tidak mau kita harus siap menjadi seorang pemimpin. Minimal untuk diri kita dan keluarga kita gitu kan ya. Karena kalau dalam ajaran agama Islam disebutkan dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 30 di Al-Qur'an seperti ini tafsirannya adalah Allah itu menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, oleh karena itu, ketika ditanya kesiapan, maka siap atau tidak, ya kita harus siap. Setiap diri pribadi masing-masing adalah pemimpin bagi dirinya, gitulah, ya. Nah, dan ajaran-ajaran agama yang lain juga mungkin mengatakan bahwasannya kita itu harus siap menjadi pemimpin minimal, paling sederhana
paling rendah menjadi pemimpin untuk diri kita pribadi masing-masing dan juga keluarga terdekat kita. Gitu Kang Rohman. Jadi kalau ditanyakan siap, saya katakan siap. Seperti itu ya. Jadi harus siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena tidak mungkin pemimpin yang hari ini akan terus berlanjut gitu kan. Ada masanya dan ada fasenya. Oke, jadi ya memang kalau ditanya siap atau tidaknya pemuda hari ini untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, jawabannya siap gitu ya Kang ya. Betul. Oke, nah selanjutnya kan berkaitan dengan kesiapan tadi ya. Barusan kita berbicara tentang kesiapan. Nah sekarang mungkin memangnya gambaran kondisi pemuda hari ini tuh seperti apa sih Kang sampai akhirnya tadi Kang menyatakan kesiapan gitu. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan pandangan atau gambaran ya, pemuda saat ini perlu kita ketahui bersama ya. Saat ini negara kita dan juga apa namanya dunia ini sudah peradabannya sudah berbeda berbicara peradaban gitu ya. Kalau dulu mungkin ya masih banyak pemuda-pemuda yang apa namanya pendidikannya tidak sampai seperti ini ya. Kalau sekarang kan kuliah itu juga udah menjadi kebutuhan bagi generasi muda saat ini gitu kan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga derajat yang akan diterimanya gitu. Nah, menghadapi dengan hal seperti itu, ketika bonus demografi adalah ledakan penduduk di masa produktif ini menjadi ibaratnya mata pisau ya. Ketika kita terima dengan baik, pisau ini digunakan untuk memotong bawang, yaitu yang benar gitu. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk membunuh orang lain, yaitu yang salah. Gitu. Dan hari ini menanggapi dengan bonus demografi itu, kita harus siap dari kedua sisi, ya. Manfaatkan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang emas. Tapi ketika generasi muda saat ini tidak dibimbing kepada arah yang positif, maka jangan harapkan di suatu saat nanti Indonesia akan menempuh keemasannya. Gitu. Ya, banyak sekali kompleks sekali permasalahan yang terjadi pada remaja atau pada pemuda. Saya katakan tadi di awal bahwa generasi muda ini adalah generasi tengah-tengah, ya. Disebut anak-anak juga sudah bukan zamannya dan disebut dewasa juga belum masanya. Nah, artinya posisi ini adalah posisi labil, posisi adaptasi di antara usia anak-anak menuju usia dewasa. Nah, kadangkala di usia remaja ini masih kekanak-kanakan. Atau kadangkala juga di usia remaja ini sudah mulai dewasa gitu kan ya, tergantung bagaimana fase dia menerima saat masa remaja itu. Dari segi fisik pun berubah gitu kan ya. Ya, kita ketahui secara biologis dari segi fisik laki-laki dan perempuan saat memasuki masa remaja itu banyak sekali perubahannya gitu kan. Ketika anak-anak postur tubuhnya masih kecil, ketika sudah remaja mulai ada perubahan fisik yang terlihat, ada juga perubahan fisik yang tidak terlihat, termasuk juga ada perubahan suara dan lain sebagainya. Nah, ini bagian ya. Maka dari itu kondisi remaja saat ini yang saya rasakan dan saya lihat masih banyak generasi-generasi muda yang kurang peduli terhadap kemajuan negaranya. Ya. Dan di samping itu juga tidak sedikit ada remaja-remaja yang peduli terhadap kemajuan negaranya. Misalkan dengan adanya prestasi-prestasi yang diraih oleh generasi muda baik tingkat nasional, tingkat internasional gitu kan ya. Nah, ini adalah bagian. Saya sendiri melihat dari kacamata remaja saat ini itu adalah remaja kita itu terlebih di masa pandemi Covid dan sekarang juga masa teknologi terlena dengan kecanggihan dan terlena dengan keinstanan. Jadi tidak mau bekerja secara maksimal karena memang sekarang semuanya sudah luar biasa sekali gitu kan. Ada dalam genggaman dunia itu ya. Nah, berkaitan dengan literasi juga nih. Ya, sekarang dulu itu orang-orang susah mencari informasi, beli koran, beli buku untuk mendapatkan ilmu tambahan. Nah, sekarang diberikan kemudahan ada handphone, bukan dimanfaatkan untuk apa namanya? Kecanggihan itu untuk pembelajaran, malah justru pemanfaatan itu untuk main game online, malas-malasan itu. Ya nggak apa-apa lah kalau rebahan tapi menghasilkan nggak jadi persoalan ya. Misalkan sambil tiduran tapi bisnis online ya itu bukan persoalan ya kan gitu. Tapi ada juga nih remaja-remaja yang hari ini menjadi orang-orang sukses di usia muda gitu kan ya. Ada yang jadi pembisnis, ada yang juga buka platform, ada juga buka pokoknya banyak sekali yang bisa menghasilkan uang dan bisa memajukan negaranya gitu. Oleh karena itu, kita tinggal pilih hari ini mau menjadi remaja yang seperti apa, ya. Karena kitalah yang menentukan masa depan kita, bukan orang lain, ya. Maka dari itu, saya berharap teman-teman remaja di Indonesia ini dan yang malam hari ini ikut webinar bisa menjadi generasi yang hebat, generasi yang sehat, ya. Karena kesehatan itu hal yang paling utama hari ini, Kang Rohman. Kenapa? Karena kita memasuki masa pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ya. Kita menginjak 2 tahun
ya masa pandemi Covid masuk di Indonesia. Tapi melihat ya persentase sekarang ya itu sudah mulai menurun kasusnya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjalani aktivitas bukan hanya tatap maya, tetapi bisa menjalani aktivitas tatap muka. Nah, ini sudah dicoba ya di masa pandemi COVID-19 ini, di antaranya ada pendidikan atau sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PTM ya, tatap muka ya, walaupun masih 50% dari kapasitas. Tapi ini menggambarkan bahwa kondisi saat ini Indonesia sudah mulai membaik gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya akan terus membaik. Nah, maka dari itu juga generasi muda yang hari ini hidup di masa pandemi COVID, ya, saya katakan hidup di masa pandemi COVID-19 ini harus menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas. Cerdas dalam menerima informasi, berkualitas dalam menyampaikan informasi. Gitu. Nah, itu kunci terpenting. Dan remaja juga harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan negara dan lingkungannya. Terutama yang paling terdekat adalah lingkungan sekitar rumah atau lingkungan yang hari ini dijadikan tempat tinggal. Kayak gitu, Kang Rohman. Baik, hatur nuhun pisan Kang Imam. Jadi barusan memang telah disebutkan ya mengenai kondisi gambaran pemuda hari ini. Nah, sebetulnya ini kan yang menjadi pertanyaan mungkin ya bagi teman-teman semuanya, bagi yang hadir hari ini. Sebetulnya siapa sih gitu sosok pemuda yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi pemuda yang produktif, untuk menjadi pemuda yang sebetulnya siap dalam menyongsong peradaban? Ada nggak sih Kang tokoh-tokoh inspirasi mungkin bagi Akang sendiri itu siapa aja gitu yang bisa menjadi inspirator juga mungkin bagi teman-teman yang lain yang hadir hari ini? Oh, berkaitan dengan tokoh jadi berkaitan dengan tokoh pemuda ya yang menginspirasi tentu banyak sekali. Setiap orang punya tokoh motivasinya masing-masing, tokoh inspiratifnya masing-masing. Kalau saya sendiri ada beberapa tokoh pemuda baik dari tokoh politik gitu ya, dan juga tokoh bisnis dan juga tokoh apalagi ya, tokoh online gitu ya. Tokoh online ya, ini banyak sekali yang bisa dijadikan contoh-contoh. Yang paling terdekat saja hari ini kan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga kan ya sekarang sudah berubah nama menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Nah, itu tokoh muda juga di mana hari ini ya beliau di usia berapa puluh tahun menjadi menteri gitu kan dengan terobosan-terobosan baru. Nah, selain itu juga banyak yang diangkat menjadi staf khusus kepresidenan yang masih usia muda gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadikan tokoh inspiratif. Nah, menjadi tokoh inspiratif itu tidak sembarangan. Pastinya banyak sekali tantangan yang pernah mereka lewati gitu kan ya untuk menjadi seperti saat ini gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang hari ini hadir sebagai peserta webinar harus mempersiapkan diri bagaimana kita hari ini menjadi tokoh inspiratif untuk generasi yang akan datang gitu ya. Tokoh inspiratif menjadi generasi yang akan datang. Bisa dijadikan beberapa tolak ukur, diantaranya adalah kesuksesan yang diraih selama dia menjadi remaja gitu kan, yang sukses di usia muda. Dan nampaknya tidak menutup kemungkinan juga hari ini kita yang hadir di sini akan menjadi tokoh-tokoh pemuda yang sukses di kemudian hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena satu hari ini sudah melawan hawa nafsunya sendiri untuk istirahat gitu kan, tapi hari ini masih menjalankan aktivitas untuk mendengarkan informasi berkaitan dengan webinar itu sendiri. Nah, kalau membicarakan tentang orang juga terkaitan dengan tokoh politik, dulu ada ya tokoh politik seperti Gubernur Lampung dulu yang masih muda gitu kan ya. Sekarang muncul lagi nih, ada sempat viral juga ya Bupati Tuban dengan usia 27-28 tahun sudah menjadi apa namanya pemimpin di daerahnya gitu kan. Ini yang memberikan semangat pada kita bahwa hari ini adalah partisipasi anak muda itu memang betul-betul harus dilaksanakan. Gitu. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan gitu. Karena ya itu tadi dikatakan di awal bahwa hari ini kita mengalami bonus demografi di mana ledakan penduduk di usia produktif itu sangat banyak sekali. Maka dari itu generasi muda hari ini harus berperan. Jadilah generasi muda pencari solusi, bukan hanya sekedar menjadi generasi muda yang bisa memaki-maki saja. Gitu. Boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan masukan, boleh menyampaikan pandangan-pandangannya, tapi ingat, pandangan-pandangan itu tidak hanya mencaci maki, tapi pandangan juga disertai dengan solusi. Bagaimana ketika terjadi permasalahan A, kita kritik, kita berikan masukan, tetapi kita berikan juga solusi yang membangun, gitu ya. Jangan sampai hanya menyampaikan apa namanya masukan-masukan, sedangkan kitanya sendiri
luput gitu kan dari memberikan solusi, hanya bisa mencaci maki. Nah, ini jangan sampai terjadi bagi generasi-generasi muda saat ini. Kita harus berprinsip dan berpandangan ke depan bahwa kita hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin hari ini kita menjadi pengkritik, tapi suatu saat nanti bisa jadi kita yang dikritik gitu kan ya. Karena dunia ini akan berputar, ya. Ada posisi kita di bawah, ada posisi kita di atas. Bagaimana hari ini kita menerima pandangan orang lain, suatu saat nanti juga kita memberikan pandangan kepada orang lain. Nah, tokoh-tokoh pemuda yang lain juga masih banyak sekali, tokoh bisnis ya, contohnya dulu ya ada Khairul Tanjung, ya kan, sampai keluar bukunya Si Anak Singkong. Sekarang ya yang menjadi Menteri Parekraf juga pariwisata dan ekonomi kreatif, ya kan, itu juga bagian dari tokoh muda yang sukses gitu kan ya, dengan bisnisnya, dengan wirausahanya, sekarang menjadi pejabat publik gitu kan, dan masih banyak yang lainnya. CEO Ruang Guru ya, nah itu juga tokoh muda ya, yang saat ini platformnya juga aplikasinya bisa digunakan dan dimanfaatkan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana hari ini kita itu menjadi generasi muda, menjadi generasi yang memberikan, ya, bukan hanya menjadi generasi operator, tapi harus bisa menjadi generasi inovator dan motivator. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita menjadi generasi operator di masa muda, suatu saat nanti kita akan terkalahkan oleh kecanggihan teknologi. Terbukti hari ini, teman-teman semua, dulu kalau kita lewat jalan tol, itu tangan kita keluar, dari sana ada yang keluar juga, memberikan tiket, yang mengembalikan memberikan kembalian kalau kita uangnya tidak pas gitu ya. Tapi hari ini tinggal ditempel, ya kan? Kemana orang-orang itu? Makanya kita sekarang harus berprinsip menjadi generasi inovator dan motivator, jangan sampai jadi generasi operator. Karena kalau jadi generasi operator kita akan tergerus oleh kecanggihan teknologi ya. Kalau untuk yang lainnya tokoh-tokoh muda masih banyak, silakan teman-teman yang hari ini hadir juga menjadi peserta webinar ya, untuk memahami siapa sih yang menjadi tokoh panutan kita. Kang Imam, penting nggak sih misalkan punya tokoh panutan atau tidak? Penting. Kenapa? Karena ini untuk memotivasi. Tentu kalau ajaran agama Islam tokoh panutannya sudah jelas Rasulullah gitu ya. Tapi saat ini juga bisa menjadikan teladan atau bisa menjadikan contoh ya, bisa diterima oleh masa saat ini, misalkan siapalah ya menurut teman-teman pantas menjadi figur yang memotivasi. Oh, saya suatu saat ini misalkan kayak saya inovasi inspirasinya dari tokoh A gitu. Nah, suatu saat saya akan bisa seperti itu. Maka tadi kata Kang Rohman, di moto hidup saya batur bisa, orangnya kudu bisa. Nah, itu maknanya sangat sederhana tapi dalam. Ketika Kang Rohman hari ini misalkan ya, mencontoh Kang Rohman nih, bisa menjadi ketua BEM. Kenapa saya enggak? Punya kesempatan yang sama? Punya. Misalkan sama-sama di Universitas Pajajaran misalkan gitu kan ya, sama-sama di fakultas yang sama gitu kan. Nah, berarti punya kesempatan yang sama. Sama halnya demikian. Hari ini misalkan, saya kalau lewat gedung sate misalkan ya, depan gedung sate, saya selalu berkata seperti ini. Suatu saat saya yang akan menduduki ruangan di sana. Gitu. Bukan menduduki gedung sate ya. Kalau menduduki gedung sate berarti saya di atas gedung sate kan. Oh bahaya aja ini, mau bunuh diri kayaknya gitu. Tapi saya katakan suatu saat saya akan menduduki kursi di ruangan di sana. Artinya ini memotivasi kita. Ya, lewat lagi Istana Presiden. Ya, tunjuk lagi suatu saat saya akan memimpin ya di Istana Presiden. Artinya ini menanamkan dalam prinsip hidup kita, dalam jiwa kita, bahwasannya semua warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih. Secara undang-undang kan begitu. Ya, secara lebih kecilnya kalau itu kan negara terlalu jauh ya. Nah, provinsi juga terlalu jauh ya kan, terus juga kabupaten juga terlalu luas. Ya udahlah, kita sekarang prinsipnya di organisasi aja nih yang lebih simpel gitu kan. Ketika teman-teman hari ini menjadi mahasiswa ya, melihat kakak tingkatnya menjadi pemimpin, misalkan jadi ketua HIMA, jadi ketua badan eksekutif mahasiswa, atau jadi presiden mahasiswa dari universitas itu, kalian katakan hari ini gitu kan ya, mungkin kakak tingkat yang akan menjadi presiden mahasiswa, tapi suatu hari nanti sayalah yang akan menggantikannya. Nah, itu adalah motivasi yang sangat luar biasa, mindset yang sudah kita tanam dalam diri kita menjadi ya motivasi tertinggi. Jadi pemikiran kita, wah suatu saat nanti saya akan jadi presman. Bagaimana cara menjadi presiden mahasiswa itu? Misalkan belajar yang rajin, mempelajari tentang seluk-beluk organisasi. Hari ini saya ikut dulu menjadi anggota, ya kan?
mempelajari struktur organisasi, aturan-aturan organisasi. Maka ketika suatu saat dia akan maju ya menjadi calon presiden mahasiswa, dia akan punya dasar gitu. Sehingga tidak lagi meraba-raba. Ya. Ada bahasa Sunda begini Kang Rohman, saya katakan. Ketika sesuatu hal dipimpin oleh bukan ahlinya, maka siap-siap akan terjadi kerusakan. Nah, kurang lebih seperti itu translate-nya ya. Nah, artinya ketika hari ini kita tidak punya dasar untuk hal itu, ya jangan coba-coba gitu. Tetapi kalau kita mau mencoba, cari dulu dasarnya. Gitu kan? Bukan berarti makna dipilih dan memilih itu secara luas, tapi kan ada aturannya juga. Ya, seperti apa? Oh, kalau begitu berarti ada keterbatasan dong, Kang. Semua juga ingin memberikan yang terbaik. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hal-hal yang hari ini menjadi acuan, ya mau gimana ke depannya gitu kan? Nah, seperti itu. Gitu, Kang. Oke, siap teman pisan Kang Imam. Jadi memang kita sebagai seorang pemuda itu layak untuk dipilih dan juga layak untuk memilih, dan tentunya di lingkup kecil kita masing-masing, dan juga memang banyak sekali gitu ya Kang peranan yang bisa kita ambil. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi nih Kang sebetulnya. Kalau barusan kita ngomongin tentang tokoh-tokoh, terus juga bagaimana kita ini tentang peran-peran yang bisa kita ambil gitu kan. Betul. Tadi ada contoh-contohnya misalkan perannya di dunia bisnis, terus misalkan tadi di lingkup, misalkan tadi ya ada Hairul Tanjung, terus juga ada yang jadi bupati, terus juga tokoh politik, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah, sebetulnya dari sekian tokoh tersebut, peran utama pemuda dalam menyongsong peradaban itu apa sih Kang? Utamanya itu gitu. Karena kan tadi sebetulnya kalau aspek-aspeknya banyak ya Kang ya yang bisa Betul. kita ambil. Tapi utamanya tuh prinsipnya apa gitu? Ya, jadi tadi kan banyak sekali ya Kang Rohman kita bicarakan berkaitan dengan bagaimana generasi muda saat ini gitu kan ya. Bagaimana tokoh yang menginspirasi. Nah, sekarang peran penting pemuda itu sebagai apa gitu kan ya? Apakah sebagai penonton, tepuk tangan, selesai gitu kan ya? Atau memang hari ini pemuda itu harus punya peran penting? Maka kita ambil saja benang merahnya ya. Adanya di mana? Adanya dalam diri kita. Nah, tadi ya, kembali lagi pada permasalahan di awal. Siap nggak kita gitu untuk menjadi pemuda? Siap nggak kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Gitu. Kalau kita hari ini merasa siap menjadi pemuda dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik, maka kita akan bergerak. Saya katakan, jangan pernah tanyakan pada diri kita apa yang telah diberikan negara kepada kita, tapi tanyakanlah ya apa yang sudah kita berikan untuk kemajuan sebuah negara. Nah, hal yang paling sederhana ketika kita hari ini menjadi generasi muda, satu lah, hindari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba, itu kan akan merugikan. Yang kedua juga pendidikan itu penting, walaupun kesuksesan tidak hanya dilihat dari sebuah pendidikan, tapi setidaknya pendidikan adalah jembatan menuju kesuksesan. Saya katakan seperti itu, gitu kan ya. Karena kita lihat orang-orang yang hari ini menjadi orang-orang yang sukses, ya pendidikannya juga hebat, gitu kan ya. Mungkin ada juga yang hari ini sukses tapi pendidikannya ya, itu faktor lain gitu ya. Nah, tapi utamanya adalah pendidikan jembatan menuju kesuksesan. Nah, bagaimana pendidikan itu bisa menjadi jembatan menuju kesuksesan? Ketika pendidikan itu dilaksanakan dengan baik. Ya. Kenapa demikian Kang Imam kok pendidikan itu harus dilaksanakan dengan baik? Terkadang kita melaksanakan pendidikan itu hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Wajib belajar 12 tahun ya namanya kewajiban ya. Udahlah saya sekolah aja 12 tahun gitu. Yang penting keluar dapat ijazah, selesai gitu kan ya. Kuliah juga 4 tahun ya. Udahlah yang penting saya kuliah 4 tahun, keluar dapat ijazah, selesai. Tapi ijazah itu hanya berupa selembar kertas, isinya adalah nilai. Nah, sedangkan dalam kehidupan nyata ya, tidak semuanya dinilai dari sudut pandang akademik. Maka dari itu ketika kita hari ini sekolah, kita hari ini menjadi mahasiswa, kita hari ini kuliah, ya, belajarlah jadi generasi yang multi talentan. Ya. Multitasking, tapi tidak juga memaksakan kita harus bisa segalanya karena memang kita punya keterbatasan dan orang lain juga punya prinsip hidup masing-masing gitu ya. Nah, laksanakan sekolah itu dengan baik, ya. Di sekolah kita ikut organisasi supaya kita paham bagaimana manajerial waktu di antara waktu pendidikan dengan waktu organisasi. Kita lihat tokoh-tokoh yang sukses hari ini
kebanyakan mereka itu ikut juga organisasi-organisasi saat mereka menjadi siswa di sekolah, mungkin dari OSIS, Pramuka, Paskibra, dan lain sebagainya. Nah, di mahasiswa juga mungkin ikut UKM atau organisasi lainnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, HIMA, atau organisasi intrakampusnya dan ekstra kampusnya gitu kan ya. Ada organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam, PMI, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, itu di sana adalah mengasah potensi diri. Kita terkadang lupa punya potensi. Ada bakat yang memang sudah melekat, ada bakat langit. Tahu bakat langit? Bakat langit itu nggak pernah terlihat. Gitu. Maka dari itu, kadang hari ini kita harus cari bakat langit kita tuh apa. Seperti saya contohnya, kalau secara pendidikan saya kan pendidikan bahasa dan sastra daerah, kesusastraan, dan berkaitan dengan guru gitu ya. Tapi hari ini kenapa saya mengurusi perpustakaan? Ternyata ada bakat langit yang saya miliki gitu kan ya. Ya, bakat langitnya apa adalah hari ini saya mempelajari tentang ilmu perpustakaan, saya bisa masuk di perpustakaan. Nah, prinsip hidup lagi, Kang Rohman, bagi teman-teman semuanya, ilmu dunia itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Semuanya pasti bisa dipelajari, asal kitanya mau. Karena tidak ada manusia bodoh dan pintar. Yang ada adalah manusia rajin dan malas. Mau nggak kita belajarnya? Gitu kan. Nah, peran-peran ini yang harus dimiliki oleh generasi muda adalah satu. Kebijakan bagaimana pemerintahan juga bisa berjalan dengan lancar dan ramah remaja, terutama ramah pemuda gitu kan. Aturan-aturan yang dibuat itu harus ya mengajak pemuda dalam berdiskusi ya. Supaya apa yang dijadikan peraturan ya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya menjadikan generasi muda itu sebagai objek dari sesuatu yang harus dilaksanakan. Tapi jadikan juga generasi muda ini sebagai subjek. Yuk diajak diskusi ya, bagaimana ke depannya untuk kemajuan sebuah organisasi, bagaimana kemajuannya untuk kemajuan sebuah desa, kabupaten, provinsi, bahkan negara gitu kan ya. Ada. Dulu kan 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, ya kan? Nah, di sana adalah pergerakan bagaimana pemuda-pemuda ini bisa merumuskan ya kemajuan negaranya. Itu Kang Rohman. Jadi sekarang kalau berkaitan dengan apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda? Lakukan sesuai dengan potensi masing-masing. Ya, niatkan untuk membantu ya pertama memajukan negara, yang paling utama juga adalah bagaimana diri kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, siap Kang Imam. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi yang kita punya gitu ya Kang ya. Betul sekali. Tadi sebetulnya sempat disinggung juga di awal kalau nggak salah tentang kondisi pandemi hari ini, terus juga pemanfaatan gawai ataupun handphone gitu ya Kang. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang masa hari ini gitu kan, hari ini yang mana setiap orang takut ketinggalan gawai dibandingkan dengan ketinggalan dompet gitu ya. Karena dompetnya ada di handphone gitu ya Kang ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan sebetulnya Kang. Karena di masa sekarang distraksi itu banyak banget yang bermunculan. Kayak kita lagi ngerjain tugas, atau kita lagi kuliah, atau kita lagi belajar gitu ya. Tiba-tiba kerining si bebek nelpon gitu kan. Bagi yang punya bebek ya. Bagi yang punya bebek ya. Terus tiba-tiba kerining ada yang ngajak main ML atau mungkin dan lain-lainnya gitu kan. Nah, sebetulnya gimana sih Kang cara kita untuk menghindari distraksi tersebut nih agar bisa membuat kita tetap fokus pada apa yang kita sedang kerjakan gitu kan? Betul sekali. HP itu sekarang sudah menjadi teman setia gitu sepertinya ya. Kita 5 menit nggak ketemu HP aja uring-uringan. HP hilang itu lebih parah daripada misalkan kunci motor hilang. Kalau kunci motor hilang masih bisa tenang aja ntar bikin lagi gitu kan ya, duplikatnya gitu kan. Yang penting hari ini motornya ada gitu, kuncinya nggak ada pun bisa dicari atau dibuat lagi. Tapi begitu HP hilang, wah udah stresnya bukan main. Ya sekarang iseng aja ada temen, ya kan? HP kita taruh di meja, sama teman kita disembunyiin. Kita nggak tahu kan kalau itu disembunyiin sama teman. Waduh, kebayang stresnya seperti apa. Yang sebenarnya bukan HP-nya sih. Yang lebih bahaya itu adalah data yang ada dalam HP-nya. Nah, termasuk juga tadi kata Kang Rohman dikatakan hari ini tuh
dompet hilang nggak jadi masalah. Kartu tanda penduduk bisa bikin lagi ke Dukcapil, gitu kan. ATM hilang bisa bikin lagi ke bank bersangkutan, gitu kan ya. Tapi kalau sudah data-data yang hilang, uring-uringannya bukan main. Ya, HP ngehang aja, waduh, stresnya minta ampun, gitu kan. Nah, tadi dikatakan distraksi itu apa sih sebenarnya? Kalau secara bahasa itu kan adalah proses pengalihan, ya, mengalihkan perhatian gitu kan. HP ini bisa menjadi pusat perhatian, ya, dan bahkan lebih menarik dari yang lainnya. Ya, apalagi masa pandemi COVID-19. Saat ini PJJ, pembelajaran jarak jauh. Terus juga kuliah juga sama, berbasis daring gitu kan ya. Sekolah juga sama. Webinar juga hari ini kan berbasis daring. Coba bayangin kalau nggak pandemi COVID dan dulu tidak mengenal aplikasi untuk kegiatan webinar atau misalkan aplikasi untuk pertemuan tatap maya, kita akan melaksanakan webinar. Kang Rohman nih seperti sekarang, nampaknya harus banyak mengeluarkan pembiayaan untuk sewa gedung, ya kan? Mungkin saya juga tidak ada di Kuningan hari ini bisa bertemu Kang Rohman di Bandung atau dimanapun tempat kegiatan. Tapi hari ini kecanggihan teknologi juga kita rasakan manfaatnya. Nah, cuman saya berpesan dari kecanggihan teknologi ini jangan lupa juga kita ini makhluk sosial, harus berinteraksi dengan ya makhluk hidup lainnya gitu. Jangan serasa dunia ini milik saya dan handphone gitu kan. Tetap saja coba sekarang kita emosi ya, handphone bisa nggak dengar curhatan kita? Ngomong sama handphone, handphone, saya ini lagi marah-marah sekarang sama Kang Rohman, begini, begini, begini. Orang depan kantor lewat, Kang Imam orang gila kali ya, marah-marah sama handphone gitu kan. Nah, kecanggihan HP, kecanggihan teknologi tidak bisa ya menggantikan nilai kebersamaan dengan teman, tidak bisa menggantikan nilai kebersamaan dengan orang-orang terdekat, gitu kan ya. Karena ada masanya kalau teknologi itu. Dan ketika berkaitan dengan teknologi tidak akan ada kepuasan. Hari ini beli HP merek A, tipenya sekian. Besok 2 bulan kemudian muncul lagi tipe merek A tapi tipenya lebih tinggi spesifikasinya. Wah, kita pengen beli lagi dong. Ah, udahlah ininya dijual aja, nanti tuker tambah misalkan kita beli lagi yang itu tidak akan ada kepuasan. Nah, cara untuk menghindari hal seperti itu ya, dari distraksi ini adalah pertama, cari tahu diri kita untuk tetap fokus. Ya, tes kefokusan dulu nih. Gimana caranya kita hari ini bisa tetap menjalankan aktivitas tanpa teralihkan oleh handphone misalkan atau hal-hal lain, gitu kan ya. Yang kedua, meminimalisir gangguan. Caranya gimana? Kalau sedang ngobrol dengan teman-teman, sedang diskusi dengan sahabat ya, atau sedang rapat atau sedang gimana pun caranya, coba handphonenya di mode pesawat dulu atau di silent, tidak di nada deringkan gitu kan. Khawatir misalkan ya, gini bunyi kan tadi, wah telepon. Ternyata bukan dari doi, ternyata dari tagihan bank. Kalau dari doi diangkat, kalau dari tagihan bank nggak diangkat, biarin aja katanya. Orang saya lagi rapat, ya gitu ya. Nah, sekarang gitu, coba kita hindari atau meminimalisir bagaimana diri kita itu agar tidak mudah teralihkan oleh fokus-fokus yang lain. Nah, lalu cobalah sekarang gini, kita sesekali ya, HP itu kan dari pagi sampai malam kita pegang. Ya, atau misalkan kita sekali juga melaksanakan meditasi ringan. 1 jam tanpa gawai misalnya. Atau tanpa gadget. Simpan aja. Ya kan? Nah, nanti akan terbiasa. Gitu kan. Misalkan kalau lagi rapat, kita coba untuk simpan handphonenya. Ya. Atau lagi kumpul dengan teman, ya gitu. Meditasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan titik kefokusan kita. Hal yang paling enak itu adalah di waktu 1/3 malam itu untuk meditasi enak. Suasana hening, ya, itu kan ya. Nah, lebih-lebih lagi kalau udah capek, bukan meditasi itu sih, tidur sasi kayaknya. Jadi di keheningan gitu kan ya, kita diam aja ya, ngelamun gitu kan ya, wah udah gitu ngantuk, tidur, rileksnya. Minimal gitulah. Meditasi ringannya adalah ketika mau tidur sudah jam berapa nih, HP-nya disimpan, matikan, mode pesawat, ya, atau misalkan dinonaktifkan, istirahat. Jangan salah, ya.
kecanggihan teknologi ini juga dapat merusak saraf-saraf kita. Ya, terbukti ya, hari ini saya pakai kacamata sudah -4, gitu kan ya. Nah, bukan karena apa ya? Ya karena lihat cahaya dari handphone gitu kan. Terus juga duduk di depan ada laptop. Kadang-kadang sesekali saya keluar melihat yang seger-seger. Contohnya ya, yang seger-seger kan ada banyak di kampus tuh, es cendol, es cincau gitu kan. Atau misalkan keluar ke halaman rumah, lihat yang hijau-hijau gitu kan, ada daun, ada bunga, ya supaya mata kita ini kembali rileks gitu, tidak tegang. Dan jangan paksakan tadi, walaupun saya bilang kita harus bisa ke sana ke sini gitu, bisa multitasking. Tapi jangan paksakan juga kita untuk multitasking. Artinya gini, multitasking dalam hal apa? Nah, kita hari ini sedang rapat, ya. Tiba-tiba kita harus mendengarkan orang lain untuk ngobrol dengan kita. Itu kan multitasking. Satu fokus kita kan terbagi. Nah, kefokusan dalam multitasking kefokusan ini perlu ilmu yang sangat luar biasa. Karena otak kita kan, saraf-saraf kita ini kan terbatas gitu. Tidak bisa semuanya terjadi saat itu juga gitu. Kita juga mengingat itu kan, wah, luar biasa sekali. Terlalu banyak mengingat, banyak lupanya gitu kan. Kang Rohman gitu kan, ngingetin, wah skripsi diingetin, atau teman-teman ngingetin pekerjaan yang lain. Tapi tiba-tiba teman-teman juga harus mengingatkan lagi, wah ini kadang kita lupa ada yang terlewat, betul nggak? Nah, itulah cara-cara yang mungkin hari ini kita manfaatkan untuk tetap fokus. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, saya kemarin katakan ketika saya menyampaikan materi di teman-teman pemuda, saya bilang gini, manusia itu punya emosi, ya, dan emosi itu tidak semuanya negatif. Ada emosi yang positif. Contoh bahagia, senang, ya kan, ceria, itu bagian dari emosi. Yang negatif adalah marah, ya, gitu kan. Jadi kalau mendiskreditkan emosi hanya dengan marah itu kurang tepat. Ada emosi juga, ada emosi sedih, emosi bahagia, gitu kan ya, emosi ceria dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, saya katakan ketika hari ini kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, fokus kita jangan hanya mencari berita-berita tentang COVID-nya, tapi fokus kita bagaimana penanganan dan bagaimana kita menjalankan peraturan supaya kita tidak terjangkit oleh virus COVID-19. Gitu. Awal mula terjadi COVID-19 di Indonesia, pertama kali diinformasikan ada kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret kalau tidak salah 2020, ya. Terjadi penularan. 1 minggu kemudian muncul lagi. Terus muncul sampai sekolah mulai diliburkan, kuliah juga mulai kembali ke daring gitu kan ya. Yang terjadi apa? Kecemasan yang berlebih dalam diri kita. Kita tidak bisa fokus. Makanya disebut dengan ada anxiety, ya. Kecemasan yang berlebih dalam diri kita. Fokus kita terbagi-bagi. Yang harusnya mengerjakan pekerjaan karena ketakutan akhirnya tidak mau mengerjakan itu. Gitu. 3 bulan saya di rumah saja, Kang Rohman, kayak orang stres. Ya, biasa ke aktivitas di lapangan, tiba-tiba 3 rumah harus DRS di rumah saja, gitu kan? Nah, ini kebayang bagi orang-orang aktivis itu udah badan pada sakit, ya badan makin melar gitu kan ya, perut makin ke depan gitu ya. Karena aktivitasnya terbatas di rumah itu. Ya, ke depan, ke ruang tengah, ke kamar lagi, ke toilet, ke ruang makan. Setiap hari seperti itu. Karena dulu tidak boleh ada aktivitas di rumah. Jalan-jalan ditutup, ya kan? Pusat-pusat perbelanjaan juga terbatas dan lain sebagainya. Ya. Fokus kita terpecah. Yang harusnya kita lulus kuliah, mencari penelitian, ya kan? Melaksanakan penelitian, mencari sumber-sumber data. Karena ada COVID, takut. Jadi nggak jadi. Nggak apa-apalah saya telat wisuda, yang penting saya sehat, gitu kan ya. Prinsipnya seperti itu. Semua pemberitaan dari mulai televisi, radio, handphone, media sosial membicarakan tentang COVID-19. Iya kan? Ketakutan dalam diri kita. Mampet sedikit, jangan-jangan COVID. Batuk sedikit, tenggorokan gatal, jangan-jangan COVID. Gitu kan ya. Nah, itu dulu. Ya. Tapi hari ini kita sudah terbiasa. Fokus kita hari ini sudah mulai kembali lagi nih. Ada yang sudah mulai bekerja, ada yang mungkin
secara ekstrimnya ada yang udahlah bodo amat, waktunya sakit ya sakit gitu kan ya. Udahlah gitu. Tapi jangan seperti itu. Tetap kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai karena kelengahan dan kecerobohan kita membahayakan diri kita dan orang lain. Itu pentingnya ya. Bagaimana fokus ini harus tetap terjaga. Kita menghindari pengalihan fokus yang merugikan diri kita tentunya. Tapi kalau mengalihkan fokus kepada yang hal positif, saya kira sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu kan. Dan dalam ilmu kesehatan kan di sini ini kan berkaitan dengan mana klien ini atau si pasien ini mengalihkan dari rasa sakitnya gitu kan ya, supaya hilang gitu kan ya, tidak terfokus pada sakit gitu. Mohon maaf misalkan ada seorang yang kecelakaan misalkan gitu kan, punya luka gitu kan ya, supaya tidak merasakan luka itu atau sakit itu. Nah, biasanya si tenaga medis itu mengalihkan fokus dia misalkan dengan melakukan apa, bagaimana gitu kan ya, biar dia kembali sehat. Termasuk ini juga bisa menjadikan kebermanfaatan pengalihan fokus ini. Ya, ketika kita ada teman-teman yang terkena COVID atau terjangkit virus COVID-19, bagaimana kita memberikan mengalihkan fokus itu, jangan terpusat pada aduh nanti kalau saya COVID bisa mati dan sebagainya. Akhirnya motivasi turun, semangatnya turun, ya bisa terjadi hal-hal seperti itu gitu. Nah, maka dari itu lebih baik hari ini ya kita fokuskannya adalah bagaimana merubah sesuatu yang buruk ya distraksinya, ya mengalihkan titik fokus itu tadinya fokus yang buruk menjadi fokus yang lebih baik atau lebih positif. Oke, siap Kang Imam. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab bersama teman-teman peserta, ini ada pertanyaan terakhir deh dari saya. Gitu. Boleh. Yaitu, memangnya apa sih yang harus kita lakukan, Kang, untuk menjadi pemuda yang siap menyongsong peradaban tuh? Mungkin cara-caranya tuh seperti apa sih? Gitu. Oke. Hari ini berkaitan dengan bagaimana diri kita bisa menjadi generasi muda yang dapat membantu ya menyongsong peradaban Indonesia Emas di 2045 adalah jadilah pemuda yang siap secara fisik dan mental menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karena zaman sekarang dengan zaman yang akan datang itu belum tentu sama dan pasti akan ada perbedaan, gitu ya. Nah, tips-tips yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua bagaimana bisa menjadi generasi muda yang bisa menyongsong masa depan di kemudian hari adalah kita jadilah generasi muda yang saat ini penting sekali itu adalah melawan egoisme masing-masing. Ya, kadang karena kita muda, wah egoisnya tinggi, idealisnya juga luar biasa sekali. Nah, saya harapkan kita ketika pohon kelapa, ya, anggap saja diri kita ini ada sebagai pohon kelapa. Kalau pohon kelapa berdiri semakin tinggi, itu kan angin yang menerpanya semakin luar biasa kan? Ya. Tapi si pohon kelapa itu kenapa tetap tegak berdiri? Karena dia mengikuti, ya. Alunan angin itu ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Berbeda dengan ketika pohon kelapa ini tidak mengikuti alun atau misalkan tidak mengikuti arah angin. Apa yang terjadi? Dia melawan, ya, angin dari sini dia ke sini, akhirnya potensi dia tumbang sangat luar biasa. Nah, kembali pada filosofi pohon kelapa itu atau filosofi hidup kita hari ini, bergerak bersama perubahan itu lebih bijak daripada mempertahankan sesuatu yang belum tentu memberikan manfaat untuk di kemudian hari. Ya, jadi saya berharap teman-teman generasi muda hari ini yang masih berpendidikan, lanjutkanlah pendidikannya. Bila perlu setinggi-tingginya berpendidikan. Tapi ingat, yang harus diingat hari ini adalah walaupun kita punya ilmu yang tinggi, harus mengedepankan adab. Kadang kita lupa. Mentang-mentang S3, kita bicara sama orang tua yang tidak sekolah, ya. Oh, Bapak ini nggak tahu, saya ini kan S3. Nah, itu hati-hati. Ada adab di atas ilmu. Jadi, sehebat apapun kita, punya ilmu setinggi apapun kita, tetap adab adalah nomor satu. Untuk menguatkan prinsip hidup bagi generasi muda saat ini. Kenapa demikian, Kang Rohman? Saya katakan, sudah banyak hilang ya adab-adab yang terjadi pada generasi muda saat ini. Contoh kecil, lewat depan orang, dulu zaman saya itu malu sekali. Malu bukan karena takut, ya, tidak sopan. Sekarang mah depan orang lagi ngobrol naik motor justru malah digerung-gerung, itu kan ya. Nah, itulah yang sudah hilang hari ini adalah adab. Ilmunya sih tinggi, tapi adabnya yang kurang baik. Maka saya berpesan sekali lagi, ada adab di atas ini.
Generasi muda yang hebat, generasi muda yang bijak adalah yang mengedepankan tata krama dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Ya. Dengan siapa kita berbicara, ya kita harus kedepankan dengan adab. Walaupun kita tahu, ya mungkin hari ini, mohon maaf sekali, ada generasi muda atau misalkan peserta di bawah usia saya. Dia lebih pintar, gitu kan ya. Tapi saya berprinsip dan nitip pesan kepada teman-teman semua. Jadilah gelas-gelas kosong. Ya, walaupun ya pasti tahulah ngomong apa sih Kang Imam gitu kan dan sebagainya. Jangan sampai berprinsip seperti itu. Saya juga menanamkan dalam diri saya ketika orang lain, walaupun saya tahu pasti orang ini ngomong seperti ini, tapi hati saya selalu berkata, oh iya, orang itu mengingatkan saya, walaupun saya sudah tahu ilmunya, tapi saya tetap menerima itu dengan bijaksana, gitu kan ya. Tidak geus nyaho lah ngomong naon gitu kan dan sebagainya, secara bahasa Sundanya kan seperti itu gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, generasi muda hari ini adalah generasi yang harus menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkualitas. Ya. Kenapa demikian? Karena tantangan di masa yang akan datang akan lebih berat daripada tantangan saat ini. Kita sudah tahu ya, mungkin Kang Rohman dengan saya bisa masuk generasi milenial. Ya, setelah angkatan kita ada generasi zilenial. Selanjutnya lagi ada generasi alfa, mungkin nanti generasi beta, gamma, tapi saya berharap jangan ada generasi delta. Itu cukup di virus COVID aja gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan generasi deltanya di manusia itu lebih positif ya nggak jadi masalah. Silakan saja. Sah-sah saja ya. Nah, itu Kang Rohman mungkin tips dan trik saya hari ini, jadilah generasi muda yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, jangan sampai kita idealis tetapi kita lupa mengedepankan adab dan tata krama terhadap orang yang lebih tua atau misalkan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka-mereka yang lebih paham saya kira. Ya, sebenarnya bukan karena ilmunya saja ya, tapi prinsipnya gini. Hari ini mungkin saya memberikan materi karena saya lahir lebih dulu gitu. Ya. Kalau mungkin saya lahirnya belakangan, saya mendengarkan materi gitu. Seperti di sekolah juga, ya. Kita dengarkan guru karena dia lahir lebih dulu dan tahu lebih dulu, gitu kan ya. Nah, makanya kita dengarkan. Nah, sekarang generasi yang saat ini adalah yuk kembalilah menjadi generasi yang punya adab. Ya, karena itu yang penting. Ya. Sehebat apapun kita punya ilmu, kalau adab kita jelek, orang lain tidak akan mendengar. Masyarakat itu tidak akan peduli dari mana kamu berasal. Tapi masyarakat itu akan peduli ketika hari ini apa yang bisa kamu berikan untuk kemajuan. Itu. Rohman misalkan, Kang Rohman dari Unpad, saya dari STK. I don't care kata masyarakat. Aku nggak peduli. Gitu kan ya. Yang hari ini yang masyarakat peduli adalah apa yang kamu bisa berikan terhadap kemajuan, terutama yang bisa kami rasakan sebagai masyarakat. Itu yang akan dinilai oleh mereka. Maka jadilah generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom berkirim pesan dengan mengirimkan nama _ pertanyaan. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kang Imam. Boleh? Ini bentar saya bacakan terlebih dahulu. Siap. Yaitu dari Lois Alkaran Sirait. Ini dari Kalois, dari instansi Universitas Islam Riau. Pertanyaannya, apa saja Kak persiapan awal yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menyongsong peradaban di masa pandemi COVID-19? Gitu. Satu-satu atau? Satu-satu aja Kak. Oke, baik-baik. Nah, gini ya, jadi persiapan awal menyongsong masa depan di masa pandemi COVID-19 ini tantangannya luar biasa sekali, ya kan? Karena kalau dulu mungkin kita tidak terbatas oleh aturan, ya. Aturan terutama dalam hal ini adalah aturan kesehatan. Tapi hari ini kita mau bergerak pun ada aturan PPKM, ya kan kita tidak bisa melakukan. Nah, persiapkan hari ini adalah lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Itu paling sederhana, ya. Kalian bisa melakukannya secara daring, ya lakukan. Kebaikan itu jangan pernah ditunda-tunda, karena kalau kebaikan ditunda-tunda itu setannya banyak sekali nanti yang datang. Ya. Kenapa demikian saya katakan? Ya saya rasakan sendiri. Contohlah mengerjakan tugas saja Kang Rohman. Ya. Jadi persiapan yang harus awal adalah persiapkan segala sesuatu secara matang, ya. Tapi jangan pernah menunda itu. Gitu. Hari ini bisa melakukan A, ya lakukan. Jangan nunggu nanti harus bisa B. Karena kalau kita menunggu bisa B, yang A ini akan hilang. Karena keburu datang, yaitu si setan yang malas itu. Gitu kan?
Ngerjain tugas saja. Deadline-nya misalkan minggu depan. Ya. Hari ini padahal kita bisa mengerjakan itu secara tepat dan cepat. Tapi kadangkala kita tuh milih, nantilah masih ada waktu 1 minggu lagi. Besoknya, masih ada 6 hari lagi. Besoknya ada 5 hari lagi. Ada 3 hari lagi. Pas terakhir, wah itu repot. Ya. Jadi persiapan yang harus siapkan hari ini adalah kematangan berpikir. Ya. Bagaimana kita ke depannya mau jadi apa, mau seperti apa. Ya. Itu yang kita tentukan. Masa depan ditentukan oleh hal yang dilakukan pada saat ini. Gitu. Ya. Jadi kalau hari ini kita leha-leha, ya jangan harap masa depan kita enak gitu. Tapi kalau hari ini kita capek, ya seperti halnya ginilah. Kita punya kebun. Kebun itu kosong, ya. Tapi kalau kita mau menggarap kebun itu dengan bersusah payah, ya sekarang berpayah-payah dahulu lah, ya. Gali dulu tanahnya, tanam dulu setiap hari, nyiram dan sebagainya macamnya gitu kan. Suatu saat nanti, nah yang terjadi apa? Kita akan memanen hasilnya. Tapi kalau kita tidak melakukan hal kecil, misalkan punya kebun boro-boro untuk dilihat gitu kan, sampah ada aja juga biarin aja lah, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Suatu saat nanti apakah bisa memberikan kebermanfaatan? Belum tentu. Ya. Nah, tadi dari Kak siapa namanya? Ang Rohman? Alois. Kalau dari Riau ya. Ya. Nah, saya berharap lakukanlah apa yang bisa dilakukan secara sederhana. Kenapa saya katakan secara sederhana? Nggak usah pengen muluk-muluk lah. A, B, C, sampai Z. Gitu. Kalau kita bisa melakukan yang A, ya lakukan dulu yang A. Setelah yang A, baru bergeser ke yang B. C, D, dan seterusnya sampai dengan hal yang tersulit. Karena kesusahan itu bertahap, kan. Tidak bisa sembarangan. Ya, hari ini kita lulus SMA, yaitu kesuksesan yang kita raih. Berarti kita sudah lulus pendidikan menengah, gitu kan ya. Sekarang kita melanjutkan ke pendidikan tinggi. Setelah 4 tahun kuliah, ya kita lulus dari universitas, yaitu adalah kesuksesan kita. Berarti kita sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi pertama. Mungkin nanti bisa ke S2, S3, S4, S5, S2, dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana kita akan melakukan hal-hal yang paling bisa dilakukan adalah dari lingkungan terdekat kita dulu. Gitu ya. Berikan kemudahan-kemudahan yang ada di lingkungan kita gitu. Bantu prinsip sosial kita dikuatkan, simpati dan empati kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin Kak Luis ya dari Riau. Persiapan yang paling awal adalah persiapan fisik dan mental dan lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu juga. Jangan tunggu nanti. Oke, siap. Lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini juga. Jangan nunggu nanti gitu ya, Kang ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Rinawati. Asal instansinya Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman. Ya, izin bertanya. Apa saja peranan pemuda untuk menyongsong peradaban? Mungkin tadi sebetulnya sudah dijelaskan sedikit mungkin ya, Kang. Tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi. Peranan pemuda dalam menyongsong peradaban itu apa saja? Baik. Nah, nanti kita coba ini ya, kembali flashback ke materi yang awal, gitu. Peranan pemuda untuk menyongsong peradaban. Nah, sekarang usia kita itu usia remaja, usia pemuda ya. Bagaimana pemuda itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Ya. Nah, artinya peradaban itu kan adalah perubahan. Ya. Selain menjadi agen perubahan, generasi muda sebagai agen penerus pembangunan bangsa. Ya. Karena para pemuda Indonesia wajib menjaga eksistensi bangsa dan negaranya. Gitu. Di kancah dunia terutama gitu kan ya. Serta selalu dapat memberikan kesan yang baik di mata dunia. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Seperti halnya tadi di awal. Apa yang bisa kita lakukan saat itu ya lakukan. Gitu. Potensi orang itu beda-beda. Potensi saya dengan potensi Kang Rohman berbeda. Dari segi pendidikan saja. Saya potensinya di bidang pendidikan, bahasa dan sastra. Kang Rohman di bidang kesehatan. Ya kan? Ini sudah berbeda secara pendidikan. Nah, Kang Rohman berbuat dengan kesehatannya, saya berbuat dengan pendidikannya. Gitu kan? Saya memberikan pemahaman demi kemajuan bangsa melalui pendidikan.
seperti halnya menjadi guru gitu kan ya. Kang Rohman mungkin membantu kemajuan bangsa dari segi keperawatan, kesehatan gitu kan ya. Dengan hal apa? Dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan saat ini juga. Ya. Kenapa demikian, teman-teman? Kalau kita ingin seperti orang lain belum tentu bisa. Ya, karena kita punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi generasi yang sukses dan bisa menyongsong peradaban, ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama, kita keluar dari zona nyaman. Syarat yang kedua, perluas zona nyaman. Tinggal pilih mau yang mana. Kalau hari ini merasa tidak nyaman, kita keluar. Tapi kalau hari ini kita sudah merasa nyaman, maka lanjutkan dan perluas zona nyaman itu. Gitulah. Nah, itu mungkin hal yang sederhana tapi bisa dilakukan oleh kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, ikuti organisasi, pahami tentang undang-undang dan peraturan. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta, berdasarkan data, tidak asal ngomong, tidak asal jeplak gitu kan ya. Nah, itu mungkin Kang Rohman. Oke, baik Kang Imam. Mungkin kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya Kang Imam ya. Boleh. Ini pertanyaan selanjutnya dari Supriyanti. Nama instansinya IAIN Salatiga. Pertanyaannya, dalam menghadapi tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang, bagaimana seharusnya generasi muda menghadapinya dengan pikiran yang jernih gitu. Betul. Terkadang kita lupa ya, Kang Rohman. Kita tuh hanya memahami sesuatu hal itu tanpa melihat sisi lainnya. Contoh kecil. Sekarang ada lagi pro kontra kan. Dulu tentang vaksinasi. Ya. Generasi muda sempat menolak divaksin. Tapi hari ini semua mencari gerai-gerai vaksin untuk divaksin secara gratis. Ya kan? Nah, ini artinya apapun yang terjadi, sesulit apapun yang terjadi, kita harus tetap mengedepankan pemikiran yang baik. Hadapi permasalahan itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Saya nitip itu. Kalau menghadapi dengan ilmu, kita ketemu solusi dan jalan keluarnya. Tapi kalau dengan nafsu, boro-boro ketemu jalan keluar, yang ada nambah masalah lagi. Gitulah. Ya. Jadi hari ini, permasalahan yang terjadi, apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana tetap pikiran kita itu tetap jernih dan tetap fokus. Ya. Cerna dulu informasi yang kita terima. Misalkan tentang perkembangan masa, ya, terkait dengan pandemi COVID-19. Hari ini, wah, dulu 2020 seperti apa? 2021 seperti apa gitu kan ya. Dan kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan pembangunan dan lain sebagainya, kita terima dulu. Cari dulu fakta dan data yang tepatnya, yang sesuai, yang jelas, cerna, berpikir positif, ya baru sampaikan solusinya seperti apa. Kalau memang tidak sesuai, cari jalan keluarnya. Gitu loh. Ya, jangan sampai hari ini kita termakan oleh isu-isu yang luar biasa. Karena emosi di remaja itu belum stabil. Ya, ada yang membakar sedikit, wah parah. Kita lihatlah jangan jauh-jauh. Kalau naik kendaraan bermotor, kadang ada yang membuat kesel kita ya. Emosi kita kan kadang nggak stabil gitu, naik turun. Ingin membalas itu kan. Ada yang nyalip, kita salip lagi. Tapi kalau kita berpikir jernih, buat apa sih gitu kan? Kan kita bukan sedang di sirkuit balapan, gitu kan? Tujuan saya dengan tujuan orang itu kan berbeda, gitu. Kenapa harus ada salip-salipan dengan mengedepankan emosi? Iya, kalau selamat, kalau celaka siapa yang rugi? Nah gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang jernih itu terkadang kita lupakan karena kita mengedepankan hawa nafsu. Ya. Kita menyelesaikan sebuah masalah itu bukan dengan ilmu, tapi dengan nafsu. Yang penting beres, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja saat ini adalah kurangnya mengontrol emosi negatif. Saya katakan begitu. Nah, hari ini cobalah kita kedepankan pemikiran-pemikiran yang membangun, pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya kedepannya kita menjadi generasi muda yang berkualitas. Kita kan yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Hari ini zamannya orang tua kita sudah selesai. Ya, ada masanya. Manusia itu terbatas oleh waktu, ruang dan waktu. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin bisa jadi hari ini kita hanya diberikan usia sampai usia sekian puluh tahun. Belum sempat menikmati menjadi pemimpin di kemudian hari dan lain sebagainya. Karena
Kalau kembali pada prinsip pohon kelapa itu kan ada yang matang di pohon, ada yang jatuh saat menjadi bunga. Nah, manusia juga sama. Ketika kembali pada cerminan pohon kelapa, di pohon kelapa itu ada yang disebut dengan cengkir. Betul nggak? Nah, ada yang disebut dengan bunga kelapa. Ada yang waktu bunga saja sudah gugur. Ada yang masih cengkir saja sudah jatuh. Ada juga kelapa kering yang nggak jatuh-jatuh. Nah, itu adalah gambaran hidup orang yang sudah tua, ya. Jadi masih tetap diberikan usia gitu. Sudah tidak bisa beraktivitas apapun, tapi tetap masih diberikan usia. Nah, itulah cerminan hidup itu bisa kita pelajari dari pohon kelapa. Ada yang juga sudah remaja, ya. Kalau di kelapa namanya dawegan gitu kan. Sudah dawegan, dipapas, dibuka atau jatuh, kan itu beda-beda. Maka prinsip yang harus ditanamkan oleh generasi muda saat ini, langkah-langkah yang bisa dilaksanakan adalah hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi hidup itu siapa yang mau berbuat baik. Dan kita dilahirkan ke dunia bukan hanya sekedar menjadi manusia baik, tetapi harus menjadi sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat terhadap sesamanya. Oke, siap Kang Imam. Nah, kita lanjut Kang Imam ke pertanyaan yang terakhir. Ini dari Nafisah Fajar. Nafisah Fajar asalnya UNESA katanya. Nah, ini pertanyaannya. UNESA itu Universitas Negeri Surabaya kayaknya, Kang. Oh ya. Siap. Nah, ini pertanyaannya. Implementasi dari pemuda peradaban menyosong peradaban itu seperti apa? Tanyakan. Implementasinya. Jadi Ya, pelaksanaannya. Sebenarnya pertanyaannya saling berkaitan dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, termasuk dengan implementasi ini sendiri. Berarti kan bagaimana kita menerapkan ya pola hidup kita saat ini untuk menyosong kemajuan di kemudian hari. Ya itu tadi saya kan sampaikan di awal bagaimana kita apa yang bisa kita lakukan hari ini ya kita lakukan dulu. Jangan nunggu nanti. Ya, kita bisanya misalkan sedekah 1.000 ya kasih sedekah 1.000 itu. Jangan nunggu bisa sedekah 100.000. Karena keburu datang setan yang menggoda kita, ngapain kamu sedekah gitu kan. Udah, nggak usah lah, ini buat jajan beli cilok gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika hari ini kita mengimplementasikan menjadi generasi muda ya, bahkan ada yang disebut dengan meaningful youth participation. Bagaimana hari ini kepedulian pemuda atau mengajak pemuda itu untuk berperan aktif dalam kemajuan sebuah bangsa dan negara. Ya, implementasinya banyak sekali. Kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, bisa terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan, bisa terlibat juga dengan kegiatan kepemerintahan, misalkan jadi organisasi mitra pemerintah, bagaimana mengetahui. Sebenarnya kita kan membicarakan A itu karena kita belum tahu apa isi si A. Kadang jadi generasi muda itu atau kita sendirilah sebagai masyarakat, kita lebih tertarik membahas tentang sampul ketimbang kita mengetahui isinya. Kang Rohman, saya katakan, ini tuh namanya nasi kucing gitu kan. Enggak, bukan di saya mah ini bukan nasi kucing, misalkan nasi rames. Tetap isinya mah sama, cuman beda nama. Kadang kita mempersalahkan nama aja gitu kan. Ini mah namanya A, nggak mau, saya mah tetap B gitu kan. Tapi isinya, substansinya sama ke sana. Nah, kadang kita lupa. Kita tuh punya visi misi, ya visi misi gitu kan. Visi misi yang sama. Cuman karena covernya yang berbeda, itu yang jadi permasalahan terkadang. Seperti halnya sekarang, Taman Bacaan Masyarakat dengan perpustakaan. Tujuannya sama-sama meningkatkan literasi. Tetapi terkadang kita ribut dengan cangkang, gitu kan, tanpa mengedepankan satu kolaborasi yang punya inti yang sama. Nah, ini hati-hati gitu. Implementasinya ya itu tadi. Kalau kita mau tahu tentang bagaimana kebijakan pemerintahan, kebijakan yang dibuat, kita harus ikut juga berperan aktif. Misalkan jadi organisasi mitra di dinas apa, kita bikin organisasi apa, kegiatannya seperti apa, kita pelajari, oh ternyata alurnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ya itu. Dulu saya begitu. Kenapa sih perpustakaan tuh nggak maju atau misalkan seperti apa? Akhirnya saya ikut dengan organisasi ke perpustakaan. Oh ternyata permasalahannya ada satu nih. Oh saya tahu permasalahannya ini. Oh gitu. Jadi dulu kalau saya mengatakan itu, nampaknya saya jadi orang jolim gitu ya, yang tidak tahu menahu tapi mendiskreditkan atau misalkan menuduh orang lain yang tidak gitu kan ya. Akhirnya ketika saya sudah masuk, oh iya ternyata begini ya. Ya ketika saya laksanakan, oh iya ternyata sulit juga ya gitu. Jadi tidak mudah. Nah kadang kita lupa dengan hal itu.
kita hanya memiliki ekspektasi tapi tidak sesuai dengan realita. Ya, ekspektasinya tinggi. Tapi ingat, kita boleh berekspektasi harus tetap pada substansi. Tujuan kita seperti apa? Nah, maka implementasi itu akan terjadi ketika kita punya tujuan di kemudian hari. Gitu kan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin itu yang bisa diterapkan saat ini juga, gitu ya. Apa yang bisa teman-teman lakukan hari ini? Lakukanlah. Ya. Jangan nunggu nanti gitu. Saya selalu bahas itu gitu. Kenapa? Karena ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Emang kita yakin esok masih diberikan usia? Ya kan? Nggak ada yang tahu. Sedetik setelah ini pun kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Tapi semuanya sudah ditulis skenario-nya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu Kang Rohman. Oke, siap. Atur nuhun pisan Kang Imam. Nah, tadi sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan Kang Imam, membahas tentang pemuda yang menyongsong peradaban bagi Indonesia Emas tahun 2045. Tadi banyak sekali bahwa pemuda hari ini sebetulnya adalah seorang pemimpin gitu ya. Bagaimana lingkup terkecilnya kita mampu memimpin diri kita sendiri. Mungkin lingkup yang agak lebih luasnya kita memimpin suatu organisasi di lingkungan sekitar kita, lebih luasnya lagi memimpin daerah, lebih luasnya lagi memimpin negara gitu ya Kang ya. Betul, betul. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita jalankan. Dan tentunya dalam menjalankan hal tersebut, kita harus berfokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, jangan menunggu nanti gitu. Karena kalau kita sekarang tidak melakukan apa-apa, apalagi nanti. Dan hal terkecil yang bisa kita lakukan, hal yang kita lakukan hari ini adalah disesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Gak usah terlalu mikir nanti ngapain ya, 5 tahun lagi ngapain ya, tapi sekarang nggak ngelakuin apa-apa, karena sebetulnya cerminan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah tentang apa yang kita lakukan sekarang. Nah, berhubung waktu juga nih Kang Imam, saya persilakan Kang Imam untuk menyampaikan pesan-kesan dan juga mungkin quotes penutupnya nih sebelum ditutup sesi webinar pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Kang Rohman dan juga teman-teman di sesi webinar hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, sekedar mengingatkan saja lah. Saya kira teman-teman juga sudah paham dengan apa-apa yang hari ini terjadi pada lingkungannya masing-masing. Saya berharap generasi muda hari ini adalah menjadi generasi muda yang berkualitas di kemudian hari. Dengan harapan teman-teman bisa menerima pandangan atau gagasan untuk kemajuan. Ya, jadi jangan pernah menolak sesuatu hal yang hari ini bisa memberikan dampak positif pada diri kita. Gitu ya. Kita cari dulu informasi-informasi yang lebih akurat, lebih faktual gitu kan dibanding menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, memang kita usia remaja ini adalah usia yang rentan, mudah terbawa oleh arus. Maka dari itu kita kuatkan keimanan kita, terutama fisik dan mental kita, untuk tetap berpegang teguh pada prinsip hidup yang positif. Ya, jadi jangan berpegang teguh pada prinsip hidup yang kurang baik atau yang negatif gitu. Karena setiap manusia juga punya kesalahan. Tapi manusia yang baik itu adalah prinsipnya manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang tidak punya salah ya. Tapi manusia yang baik itu adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Jadi hari ini kalau kita sudah tahu salah, ya sudah kita perbaiki kesalahan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Walaupun kita tahu sifat buruk manusia, 1000 kebaikan akan hilang hanya dengan 1 keburukan. Tidak jadi persoalan. Perbuatan baik tidak semuanya dinilai baik oleh orang lain. Yang penting hari ini urusan kita adalah pada diri kita dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang Maha memberi segalanya. Gitu ya. Jadi urusan kita hari ini adalah cukup niatkan ibadah kalau menurut ajaran agama Islam ya. Apapun yang terjadi itu mah biarkan saja mengalir ya, karena dunia ini sementara, yang akan lama adalah di alam akhirat nanti ya. Maka persiapkan ya di dunia ini untuk bekal di kemudian hari di akhirat nanti. Dan saya sampaikan juga, Kang, kalau hari ini misalkan saya tuh kegiatannya full dari pagi sampai siang sampai sore, saya itu kadang capek. Nah, ya memang dunia itu tempatnya capek. Kalau kalian nggak mau capek, pulang gitu. Emang siap hari ini mengajukan pensiun dini? Ya Allah, saya mau pensiun aja lah, capek di dunia. Nggak ada yang siap, semuanya juga pingin panjang umur. Kalau dibilang kamu siap mati besok, nggak ada yang siap. Semuanya pingin nanti. Tapi kenapa hari ini kok selalu bilang dunia itu capek? Ya memang dunia itu capek. Tapi dari capek itu, seperti kita kerja, pas di awal bulan kita gajian. Capek yang sebulan itu hilang, betul nggak? Nah, maknanya hari ini adalah ketika hari ini capek dengan kegiatan dan segala macamnya, suatu saat nanti
kita akan dibahagiakan oleh suatu hal yang menurut kita itu luar biasa dan akan menghilangkan rasa capek selama 1 bulan yang telah terjadi. Gitu. Nah, quotes of the day tadi sudah di awal, sekarang di akhir. Ya, masa muda bukan hanya berbicara tentang bebas berekspresi, tetapi masa muda lebih kepada menggali potensi diri untuk meraih sebuah prestasi. Saya Imam Muhammad Agung Fauzi, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Imam yang telah berbagi, yang telah sharing mengenai ilmu-ilmunya pada webinar hari ini, yaitu tentang temanya, menjadi pemuda yang menyosong peradaban menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ilmunya sangat bermanfaat, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan untuk ketika menjadi moderator pada hari ini. Dan tentunya ilmu-ilmu tersebut adalah sebuah materi, adalah sebuah sharing yang disampaikan, yang jika tidak diimplementasikan itu tentu tidak akan menerap gitu dalam diri kita. Maka dari itu mulailah implementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di hari ini. Nah, lalu selanjutnya saya sampaikan kepada Kang Imam mungkin terima kasih dan juga permohonan maaf untuk sertifikatnya akan dikirimkan nanti melalui WhatsApp ya Kang Imam ya. Oke, boleh. WhatsApp, jadi aman, tidak tenang. hari ini sebagai bentuk apresiasi bagi Kang Imam yang telah menjadi narasumber pada webinar sharing session hari ini. Lalu selanjutnya penyampaian informasi juga kepada seluruh peserta webinar hari ini bahwa teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dengan syarat mengisi JIPOM evaluasi. Nah, JIPOM evaluasi ini akan dibagikan di esok hari pada pukul 8 pagi yang akan disematkan pada kolom komentar. Jadi silakan teman-teman peserta semuanya untuk mengisi link evaluasi tersebut dengan benar dan juga datanya lengkap, karena jikalau tidak lengkap kami tidak akan memiliki data untuk mengirimkan sertifikat dan juga untuk menuliskan sertifikatnya. Jadi pastikan namanya itu ditulis dengan benar. Nah, mungkin itu saja untuk webinar sharing session pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat dalam menjalankan hari-harinya walaupun di masa pandemi COVID-19. Semoga Kang Imam dan juga seluruh peserta hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Semoga kita semua dapat menghadapi bersama-sama COVID-19 di masa ini di Indonesia khususnya. Itu saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjalannya diskusi. Wabil khusus minta maaf juga kepada Kang Imam kalau dalam prosesnya banyak sekali kendala dan kesalahan. Saya tutup webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya. Turun Kang Rohman, sehat dan salam untuk semuanya ya. Siap.